Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang khususnya pada mahasiswa baru angkatan 2020-2021. Perkenalkan, saya Edi Wahyudi, pengampu mata kuliah Pancasila di berbagai kelas. Jadi saya tidak sebut kelas per kelas karena nanti bisa jadi materi ini bisa di share di berbagai kelas. Tapi intinya adalah ini adalah pertemuan awal kita di mata kuliah Pancasila ini. Mata kuliah ini mungkin tidak menarik bagi teman-teman atau mahasiswa sekalian. Kenapa? Karena mata kuliah ini atau mata pelajaran ini sebetulnya kalau di level SMA, SMP, bahkan SD sudah sering kita terima. Penekanannya tentu tetap kepada 5 sila itu, bahwa ada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Esensinya tetap di 5 itu. Cuman mengapa di perkuliahan ini, di level S1 ini atau di level pendidikan tinggi ini, mata kuliah ini masih tetap ada. Pendidikan atau Pancasila ini masih tetap ada, harus ada. Sebetulnya kalau perkuliahan ini dilaksanakan dengan model per-kelas gitu, ada ruang diskusi, tapi nanti tetap kita akan buka ruang diskusi meskipun dengan pelajaran online seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu ditekankan bahwa pendidikan Pancasila ini menjadi penting untuk diterimakan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah karena ini menjadi landasan ideologi bangsa, mereka yang menganggap ini tidak bagian penting harus diberikan kesadaran bahwa ini menjadi bagian hal yang penting. Yang kedua, dengan proses pendidikan pembelajaran orang dewasa. Mengapa disebut pembelajaran orang dewasa? Karena proses perkuliahan ini adalah Anda sudah dianggap sebagai orang yang dewasa. Tidak lagi harus disuruh-suruh oleh orang tua atau oleh dosennya untuk ayo buka buku sekian, baca buku ini, belajar ya setiap hari. Tidak akan ada yang akan mengingatkan saudara-saudara. Yang ada adalah ini kesadaran. Kenapa disebut sebagai pembelajaran orang dewasa? Karena ini adalah bagian dari kesadaran Anda untuk meningkatkan pengetahuan dan belajar secara mandiri. Ini yang membedakan dengan di level pendidikan menengah atau dasar. Kenapa? Ini pendidikan tinggi. Yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa sekalian adalah bahwa konteks ideologi sering dianggap tidak menjadi bagian hal yang penting bagi rakyatnya, tapi menjadi hal yang sangat penting bagi berdirinya sebuah negara. Sehingga pada tataran yang lebih implementatif, bagaimana sebetulnya ideologi itu mampu mengatur rakyatnya dengan breakdown regulasi di bawahnya yang detail, dengan kemampuan implementatif yang bagus, bagaimana sebetulnya ideologi itu dipahami oleh warganya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi setiap negara untuk mengimplementasikan konsep ideologi yang mereka yakini dan mereka lakukan, termasuk juga Pancasila sebagai pilihan ideologi yang telah disepakati oleh rakyat Indonesia, oleh para pendahulu kita, oleh para founding fathers kita, bahwa Pancasila lahir dan kemudian disepakati dengan berbagai macam prosesnya. Nanti Anda bisa pelajari itu di buku-buku pendidikan Pancasila, ataupun Anda bisa lihat di YouTube atau di Google. Anda akan belajar tentang historical, mengapa Pancasila itu hadir dan disepakati menjadi bagian dari konsep
bagian dari ideologi bangsa Indonesia. Nah, konteks memberikan pelajaran Pancasila dalam level mahasiswa seperti ini sebetulnya adalah bahwa ada unsur-unsur yang ditanamkan kepada mahasiswa bahwa nasionalisme itu penting. Nasionalisme itu harus ditumbuhkan, bukan dipaksakan hadir dalam otak mahasiswa. Mengapa harus ditumbuhkan? Karena kita di level orang dewasa, kita mahasiswa yang sudah punya sikap, sudah bisa memberikan nilai, sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga saatnya menanamkan kesadaran untuk memiliki nasionalisme itu di sini. Bukan lagi nasionalisme yang dipaksakan mungkin saat ketika kita masih di level pendidikan dasar atau menengah. Mengapa di level menengah dan dasar itu sedikit dipaksakan? Karena memang penanaman nilainya tidak diimbangi dengan pola pikir yang memberikan kesadaran dan pemahaman, tidak diimbangi dengan proses dialog, tidak diimbangi dengan proses bagaimana sebetulnya penanaman ideologi, penanaman nasionalisme itu akan memberikan ruh yang cukup kuat jika itu diwujudkan dalam kesadaran, bukan dengan paksaan, bukan dengan hafalan, bukan kalau saya jawab B berarti nggak jawab A berarti salah. Karena dalam proses pendidikan dewasa seperti ini kita diberikan sekian narasi, sekian rasionalitas, sekian pertimbangan-pertimbangan mengapa Pancasila itu, mengapa ideologi itu, mengapa hal yang benar itu harus disampaikan dan harus ada dialog di situ. Ini yang mungkin membedakan antara di level pendidikan tinggi dengan level di bawahnya. Ideologi muncul dan kemudian dicintai oleh warganya jika mereka sadar, jika penanaman nilai itu bisa dilakukan dengan benar. Ini yang tidak mudah dilakukan. Kenapa? Karena seringkali kita dibenturkan dengan fakta bahwa saya mencintai Pancasila tapi tetap miskin. Saya yakin adanya Tuhan, tapi kenapa masih ada gerakan radikalisme di Indonesia? Saya mencintai persatuan di Indonesia, saya berharap Indonesia itu menjadi satu, tapi kenapa konflik masih tetap ada? Harusnya sih kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan seterusnya. Tapi kenapa otoriter masih berlaku? Kenapa tirani, ketidakadilan masih ada? Kenapa korupsi dan sebagainya masih menjamur di Indonesia? Bagaimana sih sebetulnya kita bisa berorientasi pada keadilan sosial? Faktanya jurang antara si miskin dan si kaya cukup tinggi. Gap pembangunan selalu ada. Kita seringkali dibenturkan dengan fakta bahwa secara faktual seakan-akan kita penuh dengan permasalahan-permasalahan, dan itu tidak bisa diselesaikan dengan ideologi. Seakan-akan begitu. Ini yang menjadi perenungan kita bersama. Jadi sebagai pengantar untuk kita bisa membuka ruang bahwa ternyata ideologi itu masih bisa dimungkinkan ada dialog. Simak artikel dari Kunto Wijoyo, saya lupa tahun berapa ya, sekitar tahun 2000-an ya, atau 99 saya lupa. Beliau mengatakan bahwa ideologi harusnya juga dipersepsikan, setidaknya dimaknai dengan bahwa ideologi itu bukan sesuatu yang dogmatis, tapi sebagai sebuah ilmu pengetahuan.
Sehingga apa? Ia bisa diperbincangkan, ia bisa didialogkan. Kenapa? Dengan dialog memungkinkan menumbuhkan kesadaran. Suatu contoh konsep produk saja. Ketika kita suatu saat misalkan diperintah oleh orang tua kita, beli minyak goreng ya. Kita nanya, minyak goreng merek apa? Taruhlah merek X misal. Kemudian kita bertanya, kenapa harus merek X? Sudah, beli. Setelah tidak nutut ini untuk bisa goreng pisang, misalkan begitu. Maka kita membeli merek minyak goreng merek X dan kemudian memberikan kepada orang tua kita, selesai. Proses informasinya sampai, proses pengambilan keputusannya sampai, proses terbelinya sampai, dan kita tahu mereknya seperti apa, minyak gorengnya bentuk seperti apa. Tapi kita tidak pernah tahu mengapa orang tua kita menyukai merek X untuk menggoreng sesuatu itu. Dalam pikiran yang terdalam kita masih berpikir, kenapa harus merek X padahal merek A, B, C dan seterusnya masih banyak melimpah di luar sana. Itu namanya membeli tanpa ada kesadaran, tapi karena perintah. Tapi jika seandainya dibalik, coba beli merek X, kita bertanya, kenapa harus merek X? Karena merek X itu minyak jenuhnya paling kecil, lebih hemat, lebih cepat matang misalkan begitu ya, aromanya enak, kemudian harganya murah. Setidaknya ada proses dialog di situ yang membuat kita memutuskan membeli merek X karena ada informasi-informasi sebelumnya dan kita yakin bahwa ini versi yang memberi informasi saya bahwa merek X ini tepat karena berbagai macam alasan. Sehingga ketika orang yang jual itu kemudian mengatakan, "Mas, kenapa kok selalu membeli merek X?" Karena versi ibu saya, minyak goreng versi X ini adalah 1, 2, 3. Banyak alasan yang memungkinkan mereka memilih atau kita memilih merek X untuk membeli merek sebuah minyak goreng. Sehingga dalam logika itu membangun nasionalisme itu akan lebih memberikan awareness atau kesadaran bahwa ternyata nasionalisme itu penting jika kita diberikan kesadaran, jika kita diberikan pemahaman tentang pentingnya nasionalisme. Oke, ini sebagai pengantar terlebih dahulu. Anda bisa komen di bawah. Meskipun saya mewajibkan kepada mahasiswa-mahasiswa untuk nanti memberikan semacam video singkat juga. Yang pertama adalah seberapa penting ideologi menurut Anda dalam konteks bernegara. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Anda apakah ideologi Pancasila di Indonesia itu sudah tepat? Berikan itu dalam wujud statement Anda dalam bentuk video. Anda unggah melalui YouTube juga. Nanti kita bisa saling melihat itu di grup WhatsApp. Linknya Anda share di grup WhatsApp. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini, ediwayudi.id ini. Kemudian Anda komen di bawah, silahkan komen, mungkin bisa menyertakan identitas, tidak pun tidak ada masalah, karena ini mata kuliah yang bisa diikuti oleh beberapa kelas dan mata kuliah ini relevan untuk mata kuliah Pancasila maupun pendidikan kewarganegaraan. Kita bertemu di video selanjutnya. Kita bertemu untuk mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan mengapa nasionalisme itu menjadi penting, bagaimana konteks ideologi-ideologi lain itu, dan mengapa Indonesia menetapkan bahwa Pancasila sebagai ideologi dan bukan misalkan kapitalisme, bukan liberalisme atau sosio
sosialisme misalnya. Kenapa itu tidak dipilih oleh bangsa Indonesia pada saat itu, pada saat 1945? Ini menjadi perbincangan menarik buat kita. Kita bisa mendialogkan melalui channel ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.